Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu kana khairun lahu min umri dunya. Sab'ata alafi sanatan siyamu nahariha wa qiyamu layaliha maqbulan ghairu mardudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin, para santri, para asatid, dan juga seluruh yang sedang menyaksikan acara Has Production atau kajian channel kajian kami, yaitu channel untuk menambah wawasan dalam berilmu agama. Dan dalam kesempatan sore hari ini, insya Allah Al-Fakir Ajub Mujasa Rahman ingin berbagi atau sharing sekilas tentang masalah atau pengajian kitab Qomil Tughyan, yang dimana kitab ini adalah kitab yang sangat fenomenal di kalangan pesantren, yang seringkali dikaji di saat datangnya bulan suci Ramadan. Qala musannif wa muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala an-nadim watlub li ilmin summa lakinhul wara azim kalama rabbi wathur tu'sum. Imam Zainuddin dalam Nadham Syu'bul Iman mengatakan, watlub li ilmin summa lakinhul wara, tuntutlah ilmu, carilah ilmu, kemudian amalkanlah ilmu tersebut, ajarkanlah ilmu tersebut kepada manusia. Kemudian azim kalama rabbi wathur tu'sum, azim muliakanlah atau agungkanlah kalama rabbi atas kalam-kalam Tuhanmu, wathur tu'somu, dan sucikanlah serta kamu menjadi terjaga. Dalam keterangan nazom ini, bahwa sesungguhnya setiap individu muslim diwajibkan untuk mencari ilmu. Mencari ilmu itu adalah bagaimana kita bisa menjadikan diri kita paham terhadap agama yang kita percayai saat ini. Dan di dalam memahami agama itu tentu bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi harus penuh dengan perjuangan, tekad yang kuat, serta tekun dalam belajar. Nah, di dalam keterangan kitab ini bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda tentang fadilah keutamaan menuntut ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu kana khairun lahu min umri dunya. Sab'ata alafi sanatan siyamu nahariha wa qiyamu layaliha maqbulan ghairu mardudi. Orang yang mencari satu bab ilmu saja, dalam hal ini adalah ilmu
yang bermanfaat untuk orang lain, maka orang tersebut adalah orang terbaik yang memanfaatkan umurnya di alam dunia. Bahkan kemanfaatannya itu sampai menjadi 7.000 tahun. Yang dalam 7.000 tahun itu dia laksanakan ibadah puasa di siang harinya dan juga ibadah sholat tahajud di malam harinya. Puasa dan ibadahnya itu makbulan ghairu mardudi. Dia tidak tertolak atau dalam keadaan makbul, dalam keadaan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu setiap muslim haruslah ta'allamul ilma, fa inna ta'allamuhu lillahi hasanah wa dirasatuhu tasbih wal bahsu anhu jihad wa talabuhu ibadah wa ta'limuhu shadaqah wa badluhu li ahli qurbah wal fikru fil ilmi ya'dilu siyamu wa mudzakaratu ta'dilul qiyam. Apalagi saat ini kita sebentar lagi ingin menginjak bulan suci Ramadan. Tentu amalan yang paling baik adalah amalan di mana dia bisa bertakarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apakah bisa kita atau pribadi kita sebagai seorang hamba untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa harus berusaha untuk mendekatkan diri itu? Tentu mendekatkan diri kepada Allah harus dengan usaha keras diri kita. Nah, cara atau mencari formula untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan langkah kita adalah dengan kita paham terlebih dahulu beberapa perintah-perintah Allah, bahkan seluruhnya. Karena tanpa memahami makna dari perintah, kita tidak akan bisa memaknai perintah itu dengan baik dan benar. Dan cara kita memahaminya tidak lain adalah dengan kita ngaji. Nah, oleh karena itu tradisi di pesantren-pesantren tentunya ketika datang bulan Ramadan bukan malah libur pengajian, tetapi malah memperbanyak pengajian, khususnya adalah mengkaji kitab-kitab kuning. Maka para ikhwan sekalian, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, momentum Ramadan di tahun ini 1443 Hijriah, sama-sama kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah. Ibadahnya adalah ibadah yang benar, yang sesuai dengan tuntunan para ulama dan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Dan itu semua bisa kita sama-sama ketahui kecuali kita benar-benar mengkajinya atau mengetahuinya dengan benar. Karena bagaimanapun di keterangan kitab yang lain kita akan menimbulkan rasa cinta. Cinta itu bukti dari keseriusan kita apabila kita memahami makna cinta itu sendiri. Kalau kita mengatakan cinta terhadap ilmu, kita akan benar-benar cinta ilmu kalau kita rajin mengaji atau rajin menuntut ilmu dengan kita mengaji itu sendiri. Maka dari itu tidak lain saat ini marilah kita perbanyak kegiatan kita di bulan suci Ramadan. Kalau ada waktu banyak di luar waktu kita bekerja, di luar kita mencari maisha, kita sama-sama membekali diri kita untuk mencari ilmu agama, untuk ngaji. Kalau tradisi pesantren tentunya ada istilah pasaran, ngaji sampai menghatamkan 1-2 kitab. Kalau pesantren-pesantren besar tentunya seperti Tebu Ireng, Lirboyo, ketika momentum Ramadan pastinya lebih dari
3-4 kitab yang dihatamkan dalam jangka waktu 1 bulan. Memang tujuannya adalah untuk mendapatkan keberkahan ilmu itu sendiri dari musonif pengarang kitabnya itu. Karena kalau pasaran itu hanya dimaknai, tidak sampai dijelaskan secara detail. Karena yang dituju adalah mendapatkan keberkahan dari musonif atau dari kiai musonif pengarang kitabnya, juga dari kitab yang diajinya itu sendiri. Termasuk daripada kitab Komitugian yang tadi saya bacakan tentang bagaimana kita diibaratkan seorang muslim akan mencintai muslim yang lain, saudaranya, tetangganya, bahkan tamunya yang datang ke rumahnya, dengan dia memahami terlebih dahulu makna dari tetangga, makna dari tamu, makna dari saudara-saudara yang sebagaimanapun itu akan menimbulkan rasa cinta apabila kita paham ilmu. Dan paham ilmu itu tidak lain adalah dengan kita ngaji. Ngaji itu harus dengan tatap muka, karena kalau ngaji online keberkahan dari gurunya kurang. Seperti itu. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa Rasulullah pun bersabda, utlubil ilma walau bainaka wa bainahu bahrun minna. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, ngaji atau menuntut ilmu agama khususnya itu dianjurkan walaupun semisal antara dirimu dengan ilmu itu ada sekat seperti bahrun minanna, seperti lautan api. Saking wajibnya kita ngaji, wajibnya kita menuntut ilmu. Tujuannya tadi yang pertama adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara kita takarrub, dan cara takarrubnya adalah dengan kita menimbulkan kecintaan kita itu sendiri. Yang kedua adalah tidak lain kita bisa mendapatkan nikmatnya ilmu itu apabila kita hidup di alam dunia ini dalam keadaan mudah dan tidak sulit. Itu saja mungkin para hadirin, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kata yang kurang tepat atau salah, itu datangnya dari Al-Fakir pribadi. Apabila ada kata yang benar, semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acak-acakan ya.